Perkenalkan, saya Lailatul Amalia dengan NIM 1262070111016 dari kelas MPI 3B. Di sini saya akan sedikit menyampaikan resumen buku dan skripsi yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen peserta didik yang dibimbing oleh Bu Indah Komsia. Baik, yang pertama saya akan sedikit menyampaikan resumen buku dari yang berjudul Manajemen Peserta Didik Bernuansa Pendidikan Karakter karya dari Dr. Hardianto MID. Bab pertama, pengertian dan latar belakang manajemen peserta didik. Pada buku ini, pengertian manajemen peserta didik dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah proses pengaturan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, perhatian terhadap kebutuhan, minat, kemampuan, pengalaman, karakter, dan fase-fase perkembangan peserta didik. Dari tugas dari kepala sekolah sebagai manajer di tingkat satuan pendidikan adalah untuk membuat agar perpaduan antara kedua hal tersebut terjadi. Pada umumnya, peserta didik lebih senang belajar dengan efektif apabila mereka terlibat dan tertarik. Tugas pertama guru adalah mengobservasi minat dan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Tugas guru adalah untuk menumbuhkan minat peserta didik dan menunjukkan proses pembelajaran berlangsung. Suatu program yang dicocokkan dengan kebutuhan peserta didik tidak berarti bahwa segala sesuatu pasti timbul dari minat mereka. Banyak minat-minat yang akan diperkenalkan dan dipertahankan oleh guru. Kebutuhan pendidikan yang lain mungkin dapat diketahui dengan menggunakan minat seseorang peserta didik pada waktu tertentu. Misalnya, seorang peserta didik laki-laki yang tertarik pada mobil, didorong untuk membaca bahan-bahan tentang mobil. Kebutuhan mungkin juga ditemui dengan merangsang minat dengan topik tertentu, di mana cakupannya cukup luas untuk memungkinkan semua peserta didik mendapatkan aspek-aspek yang menarik. Mencocokkan pembelajaran dengan minat dan kemampuan peserta didik adalah tindakan yang tidak mudah. Hal itu dibutuhkan beberapa analisis pengalaman-pengalaman dan kebutuhan-kebutuhan yang telah didiskusikan di atas. Hal ini juga berkaitan dengan sejauh mana guru melakukan tugas dengan peserta didik secara individual, dengan kelompok, dan dengan kelas secara keseluruhan. Terlalu banyak bekerja dengan kelas berarti para peserta didik yang mampu tidak bertambah ilmu, dan para peserta didik yang kurang mampu tidak dapat meneruskan pelajaran. Terlalu banyak dengan tugas-tugas individu berarti para peserta didik tidak cukup terlayani secara keseluruhan. Masing-masing guru harus mencari keseimbangan yang cocok dengannya. Pada umumnya, Anda tepat merangsang kelompok, tetapi juga ada suatu kebutuhan untuk melakukan individual. Tugas kepala sekolah adalah membuat adanya keseimbangan kecocokan antara program sekolah dan kelas dengan peserta didik. Kemudian, fasilitas yang cukup untuk mendukung peserta didik pandai dan lambat belajar. Para peserta didik yang demikian tidak dapat menyelesaikan tugas dengan optimal, kecuali para guru mempunyai waktu untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Perlu ada rencana kerja yang baik di kelas dan juga kelompok remedial apabila hal di atas muncul, dan rencana kerja itu harus benar-benar berkaitan dengan masalah-masalah peserta didik. Demikian juga perlu adanya catatan yang mendetail dan hati-hati yang disimpan untuk para peserta didik, sehingga waktu mereka tidak salah dimanfaatkan. Tugas kepala sekolah adalah meyakinkan apakah layanan yang demikian telah ada atau belum. Menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang pandai dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Pertama, mereka lebih cepat menyelesaikan proses pembelajaran dibandingkan mayoritas teman-temannya. Mereka perlu memateri pengayaan kurikulum yang berbeda dengan kawan-kawan lainnya, karena mereka juga dapat menyelesaikan dengan cepat. Namun demikian, sekolah yang baik juga mempersiapkan materi untuk peserta didik yang lemah yang memungkinkan belajar mereka lebih lambat. Pada buku ini juga disebutkan bahwa memonitor perkembangan karakter peserta didik. Selama belajar beberapa tahun di sekolah, para peserta didik berkembang sebagaimana orang dewasa. Mereka mencobakan perbedaan bentuk tingkah laku dan cara-cara berhubungan dengan orang lain dan menemukan mana yang menghasilkan reaksi yang baik. Mereka menggunakan pengalaman belajar mereka dengan memperbaiki pandangan masing-masing terhadap realitas yang ada. Nilai-nilai di sekeliling mereka buat sebagai bukti reaksi kepada yang lain atas tingkah laku peserta didik. Peserta didik mulai mengembangkan nilai-nilai yang telah dibentuk, suatu proses yang akan berkelanjutan selama beberapa tahun. Sekolah mempengaruhi cara berkembang masing-masing peserta didik. Proses pengamatan masing-masing peserta didik ini pada gilirannya harus melibatkan pertimbangan atau laporan-laporan dari guru-guru lain. Sekolah mempunyai tanggung jawab untuk memulai agar peserta didik belajar bagaimana cara belajar. Hal ini melibatkan perkembangan kemampuan observasi untuk mendapatkan macam-macam cara, termasuk dari orang lain dan buku-buku, untuk menyortir dan mengorganisir apa yang telah didapatkan oleh seorang dan mempresentasikan kepada orang lain dengan macam-macam cara. Para peserta didik pada usia ini membutuhkan belajar bagaimana menekuni dan mengkonsentrasi pada suatu tugas. Mereka juga perlu belajar dengan mendengarkan dan mencatat apa yang sedang dikatakan oleh guru. Peserta didik adalah subjek pendidikan yang punya potensi karakter masing-masing. Masing-masing potensi karakter itu semaksimal mungkin dikembangkan dengan sesuai karakteristiknya. Sebagai contoh, peserta didik kinestik idealnya dididik dan dikembangkan dalam lingkungan kinestik. Demikian juga peserta didik visual dan auditorial. Peserta didik visual adalah mereka yang punya kelebihan dalam menggunakan indera penglihatan dibandingkan indera lainnya. Peserta didik auditorial adalah mereka yang mempunyai kelebihan dan menggunakan indera pendengaran dibandingkan dengan indera lainnya. Peserta didik kinestik adalah peserta mereka yang mempunyai kelebihan dalam menggunakan sentuhan dan jarak dan dalam komunikasi.
Selanjutnya, bab kedua tentang perilaku peserta didik yang berkarakter. Selama di sekolah, aspek-aspek sosial dan emosional peserta didik berkembang. Pada usia 5 tahun, peserta didik biasanya egois. Dia merasa sulit melihat dari sudut pandang orang lain, kecuali dari dirinya. Hal ini menyebabkan sulitnya kerjasama dengan orang lain atau untuk memahami tingkah laku yang dia maksudkan dari sudut pandang peserta didik lain. Sehingga demi sedikit peserta didik tumbuh di sekolah dan mampu melihat sudut pandangan peserta didik lainnya. Dia menjadi bisa berbagi pendapat dan mampu benar-benar kerjasama dengan orang lain. Bagian dari pertumbuhan adalah perkembangan kepribadian dan berkarakter anak. Kita telah memahami bahwa para peserta didik adalah dalam proses pengembangan secara pribadi. Dia akan mencoba aneka macam tingkah laku, meniru tingkah laku teman sebaya, dan mendapatkan reaksi dari sesama peserta didik dan orang dewasa. Bagian dari proses ini adalah perkembangan rasa percaya diri yang akan mempengaruhi apa yang dia dapatkan dari sekolah pada tahap-tahap berikutnya. Pada bab ini tercantum materi mengenai yang pertama, filosofi mengasuh anak. Pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membina para peserta didik yang belum cukup mampu mengasuh dirinya sendiri. Pengasuhan juga meliputi perlakuan peserta didik sebagai orang dalam rangka memanusiakan manusia, sebab anak bukanlah bentuk miniatur dari orang dewasa. Banyak bukti para peserta didik yang mengalami bermacam-macam kesulitan di rumah, mulai dari keluarga yang kurang harmonis atau broken home, sampai dengan perbuatan menyeleweng. Untuk beberapa peserta didik, hal itu mungkin merupakan hal yang biasa karena merupakan bagian dari hidup mereka. Ada juga fenomena bahwa peserta didik diperlakukan dengan tidak wajar oleh orang tua mereka dengan siksaan fisik, dan sekolah hanya merupakan tempat untuk menghindar. Hal ini merupakan masalah-masalah yang perlu menjadi perhatian para kepala sekolah maupun para guru. Yang kedua yaitu selanjutnya pola tingkah laku dan karakter peserta didik. Landasan tingkah laku yang baik adalah sesuatu yang baik untuk orang lain, dan hal ini melibatkan lebih banyak konvensi-konvensi yang menyertainya. Hal ini memerlukan kemampuan melihat dari sudut pandang orang lain yang kemudian mempunyai implikasi terhadap banyak-banyak aspek kehidupan di sekolah. Kita telah melihat bahwa hal ini di atas mempengaruhi cara kepala sekolah bergaul dengan peserta didik yang menentang pola tingkah laku yang sedang dicoba untuk ditetapkan. Sering terjadi peserta didik melanggar aturan karena peserta didik belum melihat implikasi tindakan yang dilakukan pada orang lain. Tugas guru adalah membantu peserta didik tersebut, memberi alasan-alasan yang harus dilakukan sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Tekanan-tekanan kehidupan sekolah membuat hal itu sulit dilakukan pada setiap kesempatan. Tetapi apabila kepala sekolah terbiasa menangani para peserta didik yang berlaku, salah satu dengan cara demikian sering mungkin, secara bertahap para peserta didik akan mulai berpilar secara mendalam sebelum mereka melakukan perbuatan yang tidak sebenarnya. Yang ketiga yaitu dukungan untuk perkembangan karakter pribadi dan sosial. Perkembangan karakter pribadi dan sosial adalah bagian penting dari tugas-tugas di sekolah. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam memuji macam tingkah laku tertentu, dengan memberi hadiah atau dengan menunjukkan perhatian terhadap sesuatu yang bagus, dan juga memberi komentar terhadap kegiatan yang diinginkan. Sangat bermanfaat dalam konteks ini menunjukkan bahwa menghargai dan mendorong apa yang diinginkan adalah jauh lebih efektif daripada mengomentari secara destruktif terhadap tingkah laku yang tidak diinginkan. Seorang guru yang berharap perubahan tingkah laku peserta didik perlu melakukan sebanyak mungkin aktivitas positif. Sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan karakter anak, baik dengan tingkah laku yang mendapat penghargaan maupun dengan mendiskusikan karakter yang masih dipertanyakan. Cerita-cerita bisa jadi memegang peran yang strategis dalam hal ini, dan guru perlu mendiskusikan konsep-konsep moral yang diharapkan agar dianut oleh peserta didik dan mencari jalan untuk memaksakan hal itu. Sekolah juga merupakan tempat belajar yang utama dalam membina keterampilan-keterampilan sosial. Seorang peserta didik mempunyai karakteristik egosentris. Kanak-kanakan perlu diubah agar menjadi mampu hidup dan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Yang keempat yaitu sumber nilai karakter di sekolah. Karakter merupakan nilai-nilai yang oleh individu dan menjadi panutan dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, nilai-nilai karakter tersebut dapat berasal dari ajaran agama yang dianut, filosofi, negara, norma, dan tatanan dalam masyarakat, adat istiadat maupun ilmu pengetahuan. Yang pertama, nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan religius adalah suatu keadaan pada diri seseorang di mana pikiran, perkataan, dan perilaku atau tindakan seseorang selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran-ajaran agama. Yang kedua, nilai karakter dalam hubungan dengan diri sendiri. Contohnya jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovasi, mandiri, ingin tahu, cinta ilmu. Yang selanjutnya yaitu nilai karakter dalam hubungan dengan sesama. Contohnya sadar akan hak kewajiban diri dan orang lain, patuh pada peraturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, demokratis. Yang selanjutnya, nilai karakter dalam hubungan dengan lingkungan. Peduli sosial dan lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk melalui kerusakan alam yang sudah terjadi, dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat membutuhkan. Yang terakhir itu nilai kebangsaan, nasionalis, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya yaitu bab ketiga, ruang lingkup kegiatan dalam manajemen peserta didik. Kedudukan manajemen peserta didik dalam konteks manajemen pendidikan dapat diketahui bahwa manajemen peserta didik merupakan bagian dari kesatuan manajemen pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Tentu saja dalam memanajemennya pun tidak dapat terpisah dengan bidang-bidang yang lain. Sementara bidang-bidang yang lain tersebut memang untuk kepentingan masukan yang utama, yaitu peserta didik. Nur Hadi menyebutkan subsistem dari administrasi pendidikan tersebut adalah dengan kata rangkaian kegiatan. Beberapa rangkaian kegiatan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah:
Yang pertama, pengelolaan peserta didik. Yang kedua, pengelolaan personel sekolah. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum. Yang keempat, pengelolaan prasarana dan sarana. Yang kelima, pengelolaan tata usaha. Yang keenam, pengelolaan pembiayaan. Ketujuh, pengelolaan organisasi. Dan yang kedelapan, pengelolaan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Macam-macam kegiatan dalam manajemen peserta didik. Menurut penulis, beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam manajemen peserta didik adalah perencanaan dan penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik baru, bimbingan dan konseling, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah, pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok, pengelolaan kelas, pencatatan data atau sensus peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan, kegiatan ekstrakurikuler dan OSIS, serta mutasi peserta pendidik. Selanjutnya, bab keempat yaitu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dan penerimaan peserta didik baru tersebut adalah: yang pertama, penetapan daya tampung sekolah dilakukan oleh rapat sekolah dan juga dimungkinkan oleh panitia penerimaan peserta didik baru atau juga oleh pihak kantor wilayah Depdiknas yang membuat pembatasan jumlah maksimal penerimaan peserta didik di suatu sekolah. Penetapan daya tampung kadang-kadang diabaikan begitu saja sebab sekolah yang bersangkutan memang masih membutuhkan banyak peserta didik, terutama sekolah-sekolah swasta yang belum mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pada sekolah yang memang harus membatasi jumlah penerimaan peserta didik barunya, penetapan daya tampung memang merupakan suatu keharusan. Penetapan daya tampung ini dapat dilakukan dengan menghitung banyaknya bangku yang tersedia, dikalikan dengan muatan bangku dikurangi, serta didik yang tinggal kelas. Selanjutnya, penetapan syarat calon peserta didik. Yang pertama, persyaratan umur. Untuk sekolah dasar misalnya, persyaratan umum calon peserta didik sekolah dasar adalah telah berumur 7 tahun. Namun demikian, karena kondisi di lapangan bervariasi, maka peserta umur dapat berbeda. Yang kedua, peserta akademik atau pendidikan. Misalnya untuk masuk SMA atau sederajat adalah lulusan SMP atau yang sederajat. Yang ketiga, persyaratan kelakuan. Misalnya tidak pernah terlibat dalam kenakalan remaja, perkelahian antar pelajar, atau narkoba dan sejenisnya. Yang keempat, persyaratan kesehatan. Misalnya di antara persyaratan untuk masuk jurusan pendidikan, guru, atau sekolah besar adalah tidak tuli atau cacat fisik yang dapat mengganggu kelak jika yang bersangkutan menjadi guru sekolah dasar. Yang kelima, persyaratan keuangan. Misalnya untuk masuk ke sekolah swasta, mampu membayar uang pendaftaran dan sumbangan pembinaan pendidikan selama pendidikannya. Yang keenam, persyaratan rayon, di mana sekolah menerima sebagian besar 90% calon peserta didik yang masih dalam rayonnya, sedangkan sisa 10% untuk calon peserta didik dari luar rayon, dalam dan luar kota. Untuk sekolah-sekolah yang presentasinya baik, persyaratan ini hendaknya diperlonggar atau dibebaskan sekaligus, karena dengan demikian sekolah akan memperoleh calon peserta didik yang benar-benar kualifikasi dilihat dari nilai ujian nasionalnya. Selanjutnya yaitu penetapan panitia penerimaan peserta didik barunya. Penerimaan peserta didik baru adalah kegiatan sekolah yang sifatnya insidental, hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Oleh karena itu diperlukan adanya panitia khusus yang menangani masalah itu. Pembentukan panitia ini juga dimaksudkan agar ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang konkret. Sebab tugas-tugas yang ada dalam kepanitiaan ini berbeda dengan tugas rutin yang dilaksanakan para personil sekolah sehari-harinya. Beberapa kegiatan yang dilakukan panitia penerimaan peserta didik baru adalah: yang pertama, mengadakan publikasi. Publikasi ini dapat dilakukan lewat media-media massa seperti radio, hari-harian, majalah, ataupun dengan spanduk, brosur, dan homepage melalui internet. Yang kedua, mempersiapkan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran hendaknya memuat informasi atau identitas calon seperti yang penting-penting dalam rangka melakukan seleksi. Misalnya di samping identitas calon peserta didik juga perlu memuat prestasi yang dicapai sebelumnya dan alamat-alamat rangka rayonisasi sekolah. Yang ketiga, menerima dan melayani pendaftaran. Melayani pendaftaran merupakan kegiatan yang bisa jadi sangat meletihkan. Hal ini sangat terkait dengan jumlah calon yang mendaftar, kesetiaan sarana prasarana, personil pendaftaran, serta koordinasi dalam melakukan pendaftaran. Jumlah calon yang banyak akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya, apalagi kalau harus dilakukan secara manual. Tidak ada koordinasi antara panitia serta dilayani hanya lewat satu loket atau meja. Oleh karena itu, untuk sekolah yang fasilitasnya tercukupi, pelayanan pendaftaran perlu dilengkapi dengan komputer, email, atau serta jasa perbankan lainnya. Yang keempat, melaksanakan seleksi penyaringan. Hendaknya dilakukan semaksimal mungkin memenuhi kriteria tertentu untuk lembaga pendidikan yang bersangkutan, sebab kualitas peserta didik nantinya juga akan ikut ditentukan oleh tepat atau tidaknya memilih calon peserta didik. Yang kelima, pengumuman calon yang diterima. Pengumuman hasil ini dapat dilakukan dengan pengumuman di sekolah saja, pengumuman lewat media, massa elektronik atau tulis, atau pengumuman dikirim ke alamat masing-masing calon peserta didik baru. Pengumuman dapat pula dilakukan dengan mengadakan kombinasi di antara ketiganya. Selanjutnya, mendaftar kembali calon yang diterima. Agar panitia memperoleh kepastian apakah calon peserta didik yang sudah diterima betul-betul akan masuk pada atau memilih lembaga pendidikan yang bersangkutan, panitia perlu melakukan catatan kembali atau verifikasi. Yang selanjutnya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban hendaknya memuat beberapa hal seperti biaya yang diperoleh dan digunakan dalam penerimaan peserta didik, personalia yang terlibat panitia dalam penerimaan peserta didik baru, kriteria yang digunakan dengan seleksi, jumlah calon peserta didik yang mendaftar, jumlah calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk diterima hasil seleksi, serta jumlah calon peserta didik yang mendaftar kembali atau registrasi. Penerimaan peserta didik baru online.
Perkembangan tuntutan teknologi informasi pada saat sekarang ini sangat memungkinkan penerimaan peserta didik baru PPDB diselenggarakan dengan sistem online. Untuk sekolah-sekolah negeri, sistem ini dapat diorganisir dan di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Sedangkan untuk sekolah swasta, PPDB sistem online dapat diselenggarakan secara mandiri. PPDB sistem online menjadi pilihan karena mempunyai beberapa kelebihan seperti lebih simpel, baik dari sisi waktu, biaya maupun pengurusan administrasinya. Para calon peserta didik dapat mendaftarkan diri dengan mengakses internet yang dapat dilakukan dari rumah masing-masing calon peserta didik. Di samping itu, sistem ini lebih pasti dapat mengurangi praktek-praktek persaingan yang tidak sehat karena seluruh peserta didik dapat memantau posisi atau rankingnya pendaftarannya dengan mengakses internet. Itu tadi resume dari buku yang berjudul Manajemen Peserta Didik dengan bernuansa pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu resumen sedikit dari skripsi yang berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung yang merupakan karya yang ditulis oleh Fitriyatul Ngabidah dengan NIM 17207153011 yang merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang penulisannya dibimbing oleh Dr. Ahmad Tanzia MPDI. Salah satu unsur penting dalam pendidikan adalah peserta didik. Pendidikan berupaya memfasilitasi setiap peserta didik agar berhasil menjadi makhluk bermoral dan dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Setiap lembaga penyelenggara pendidikan berlomba-lomba menyajikan unggulan peserta didik terbaik untuk menunjukkan keunggulannya. Rekrutmen, pembinaan, dan pengelolaan alumni dapat dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi topik menarik untuk diteliti. Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yang pertama, bagaimana program rekrutmen peserta didik baru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Yang kedua, bagaimana pembinaan peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan alumni atau lulusan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Penelitian tentang manajemen peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan bertujuan untuk mengetahui yang pertama, program rekrutmen peserta didik. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Yang ketiga, pengelolaan alumni atau lulusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada waka kurikulum, waka kesiswaan, staf TU, dan guru. Observasi dan dokumentasi digunakan untuk mencari informasi paling lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program rekrutmen peserta didik dengan cara menyebar brosur, membuat banner, dan menyebarkan informasi ini kepada warga sekitar lembaga sekolah. Pembinaan peserta didik dengan cara melalui program-program tersebut adalah program pembinaan akademik, program pembinaan ekstrakurikuler, serta program disiplin peserta didik dan program pembinaan OSIS. Pengelolaan alumni atau lulusan tidak ada ikatan secara resmi dari lembaga sekolah, akan tetapi para alumni sendiri sudah membuat grup angkatan sendiri di media sosial dan di bawah koordinasi waka konseling dan bimbingan konseling. Baik, itu saja resumen dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.